Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini ada satu kegembiraan di dalam hati sanubari kita. Kenapa kita gembira? Karena pada hari ini kita masih dapat melangkahkan kaki, mengaitkan tangan menuju masjid ini untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mengapa kita bahagia? Karena ada orang-orang yang sangat ingin ikut salat berjamaah bersama kita. Tapi apalah daya, takdir berkata lain. Ada yang lebih cepat daripada kematian, ada yang lebih cepat daripada keinginan, yaitu adalah kematian. Faiza jaa ajaluhum, ketika ajalnya sampai, la yastaghfiruna sa'at, tidak bisa ditunda walau sesaat. Wa yastaqdimun, tak pula dapat dimajukan walau sesaat. Hari Jumat penuh balapan. Masjid-masjid ramai kita lihat berlimpah ruah. Tapi sadarkah kita hadirin, ternyata hari ini masih ada orang-orang dengan tenang dan santainya di kantor. Dengan mudahnya dia berkata, nantilah aku sholat Jumat setelah aku pensiun. Nantilah aku sholat Jumat setelah aku tak ada kerjaan, bersantai bersama cucuku di rumah. Tahukah kita hadirin, ternyata hari ini ada orang-orang yang masih terus dengan pekerjaannya karena dia anggap makan keluarganya lebih penting ketimbang sholat Jumat. Padahal Allah sudah katakan kepada kita kaum muslimin, idza nudiya lis-salati min yaumil Jumat, kalau kami untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk menyambut panggilan Allah, wa zarul bay', tinggalkan semua transaksi. Maka dosen pada hari ini meninggalkan mahasiswanya. Begitu juga dengan guru meninggalkan siswanya, pegawai meninggalkan kantornya, pedagang meninggalkan barang dagangan jualannya. Karena kalau masih ada yang akan jual beli pada saat khatib berkhutbah, maka batal akan jual belinya. Begitulah Allah sudah memerintahkan kepada kita. Wa yawma la yasbitu ala ta'tihim. Tapi ikan memang selalu datang pada hari Sabtu. Di luar hari Sabtu saat libur ikan tidak datang. Pada saat hari Sabtu dipilih untuk beribadah bagi Bani Israel. Disitulah ikan datang berlimpah ruah. Ujian selalu datang pada hari yang dipilih Allah untuk beribadah. Maka jangan heran ketika rezeki berlimpah, disitulah keinginan terus bertambah. Ketika badan kita sehat, disitulah lalai lupa pun datang merasuki jiwa kita. Allah memberikan di antara 7 hari itu hanya 1 hari telinga laki-laki balik berakal, tidak musafir, tidak sibuk, tidak sakit, wajib dia mendengarkan nasihat bernama khutbah. Supaya apa? Supaya apa dia hadir ke masjid ini? Supaya telinganya mendengarkan pesan khatib. Ittaqullah, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang baik akan bahagia. Orang yang jauh dari Allah akan susah dan sengsara. Itu didengar oleh anak muda dari mulut ayah dan ibunya di rumah. Di sekolah, di bangku kuliah, dia mendengarkan nasihat yang sama bunyinya dari mulut yang berbeda. Orang baik akan bahagia. Orang yang jauh dari Allah akan susah dan sengsara. Lalu kemudian dia pun sholat ke masjid. Setelah sholat jamaah jangan keluar dulu karena akan ada kultur dari ustaz penceramah. Yang sama kembali didengar telinganya. Orang baik akan bahagia. Orang yang jauh dari Allah akan susah dan sengsara. Di rumah, di sekolah, di bangku kuliah, di masjid, sama nasihatnya. Tapi begitu dia hidup dalam dunia yang nyata, fakta dan realita, sebelum kamar dengan bangganya menunjukkan minuman yang dia minum, sambil mengendorse, sambil mengiklankan kamar, berbahagia hidupnya, hidupnya indah, rumahnya megah, kendaraannya pun mewah, tak kurang sedikit pun. Sementara orang yang dekat dengan Allah diberi, dicaci maki, ditumpah serapah, bahkan dipenjara. Dia mulai berpikir, kalau begitu nasihat orang tuaku selama ini bohong. Kalau begitu nasihat guruku selama ini hanyalah pemanis bibir, tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Maka anak-anak muda kita terbagi dia ke dalam dua mazhab. Mazhab yang pertama adalah mazhab ateis. A. Tidak. C. Tuhan. I. Keyakinan. Keyakinan yang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan. Karena mereka menganggap semua itu hanyalah asatirul awwalin, dongeng nenek moyang zaman dulu. Bahwa orang baik akan bahagia, orang yang jauh dari Tuhan akan susah dan sengsara. Maka dia berpikir itu tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan di lapangan. Mazhab kedua berkata, mungkin Tuhan pernah ada, tapi hari ini Tuhan sudah mati. Imam mazhabnya bernama Nietzsche dari Jerman. Berakhir dengan gila dan berakhir dia dengan kematian. Husnul khotimah. Kalaupun mereka beragama Allah hanya basa-basi saja, karena kebetulan ada tetangganya yang meninggal dunia, maka pada hari itu dia akan pakai peci, dia akan pakai baju koko. Karena kebetulan ada Idul Fitri, Idul Adha, maka dia akan hadir ke tempat yang matang, duduk mendengarkan khutbah hari raya. Tapi dalam hatinya dia berkata, aku mulai ragu bahwa Tuhan itu ada. Kenapa? Karena kata ustaz tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Buktinya orang yang jahat hidupnya senang. Buktinya dengan bangganya menceritakan pengalaman dosanya di channel YouTube, ditampilkan di televisi. Hidupnya mewah, kendaraannya megah, kendaraannya mewah, hidupnya senang. Sementara orang yang dekat dengan Allah hidupnya susah, dikriminalisasi, bahkan dipenjara. Maka tidak sederhana kita menjelaskan tentang perbuatan Allah kepada generasi penerus kita. Jangan terlalu dulu menjelaskan tentang perbuatan Allah kepada anak-anak generasi penerus kita. Karena perbuatan Allah itu hadirin tidak sesederhana yang kita bayangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum. Ada orang-orang yang umur jabatannya tinggi, wa umli lahum. Ada orang-orang yang umur hartanya banyak, wa umli lahum. Ada orang-orang yang umur nikmat badannya sehat, umur nikmat umurnya panjang, umur kekuasaannya hebat dalam berkata, inna kaidina fi, tapi sesungguhnya mereka berada dalam tipu dayaku.
Kalau sesederhana itu, orang yang dekat dengan Allah bahagia, orang yang jauh dari Allah itu susah dan sengsara. Kalau logika ini yang kita pakai, maka kalau begitu, Fir'aunlah yang dekat dengan Allah. Karena yang susah itu adalah Nabi Musa. Terbuang dia dari istana Fir'aun, tercipta dia. Kalau hidup tenang, hidup dekat dengan Allah tenang, hidup jauh dari Allah susah. Kalau begitu, Nabi Ibrahimlah yang jauh dari Allah. Karena kenapa? Karena Nabi Ibrahimlah yang susah dibakar. Dia akan dibakar oleh Namrud. Namrudlah yang beruntung dan bahagia. Maka tidak sesederhana itu kita menjelaskan tentang perbuatan Allah kepada generasi penerus kita. Jangan berpikir terlalu sederhana tentang keputusan Allah. Karena tanpa kita sadari, ucapan kita itu hanya akan menyesatkan orang lain. Mereka tidak komplain, mereka tidak marah. Karena kenapa? Karena mereka itu segan. Kita seorang ustaz, ulama, kiai, buaya, orang tua, bahkan tuan guru. Tapi dalam hatinya dia mulai berkata, kenapa orang baik, orang yang taat, orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang ngaji, orang yang berzakat, hidupnya penuh dengan kesusahan. Sementara pemimpin konar, pembina, koruptor, penipu, pembohong, hidupnya tenang, perutnya kenyang. Kenapa tidak ada kesusahan dan kesakitan? Maka sesungguhnya hadirin, pada saat itu orang-orang yang demikian itu sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab yang lebih mengerikan, azab yang lebih menyakitkan daripada penyakit adalah azab berbalut nikmat. Istidraj namanya. Allah mengulur orang-orang zalim itu dengan nikmat sampai ketika Allah mengazab dia, tidak sedikit pun kesempatan baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang-orang yang tidak pernah merasakan nikmat di dunia, tetapi dia selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh hidupnya dengan penderitaan, maka hatta yatrukahu yamshi 'ala al-ardi ma 'alayhi khati'ah, sampai dia berjalan di atas muka bumi ini tidak ada sebutir-sebutir, tidak ada sehelai rambut pun dosanya, sampai dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu ruhnya dicabut oleh malaikat Israel. Israel akan berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhan Rabbmu, radiyatan mardiyah, engkau ridha kepada Allah, Allah ridha menerima engkau sebagai hamba-Nya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-Ku, wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surga-Ku. Oleh karena itu, hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan momentum hari-hari yang diberikan Allah kepada kita untuk senantiasa kita tingkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dengan arti kita jalankan semua perintah Allah dan kita tinggalkan apa yang sudah menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena boleh jadi apa yang kita anggap baik belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi apa yang kita anggap buruk itu sesuatu yang baik menurut Allah yang Allah titipkan kepada kita. Oleh karena itu, demi kesempurnaan ibadah Jumat kita pada hari ini, marilah kita memasuki rukun khutbah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala ta'ala fi al-Qur'an al-'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, أوصيكم
لما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل والمؤمنات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلة للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله على